Shalom semuanya. Shalom. Masih lemes ya? Shalom. Shalom. Gitu dong. Kan kita semangat ya bisa beribadah hari ini, bisa berkumpul bersama. Nah, kita mau manfaatkan 30 menit waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama di gereja. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami satu persatu, Engkau yang akan mengurapi, dan juga Engkau yang akan mengurapi Bu Devi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan tema hari ini adalah pedang roh. Nah, untuk teman-teman yang remaja, kita selama 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir kita membahas tentang persiapan perlengkapan senjata Allah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pedang roh. Nah, kenapa sih kok harus pedang roh? Nah, pedang roh adalah senjata dalam perlengkapan senjata Allah. Kalau senjata itu tumpul, apa gunanya gitu? Sama seperti hidup kita harus terus tajam setiap hari, diasah terus setiap hari. Nah, kita hari ini mau sama-sama belajar untuk hidup kita mau menjadi pujaannya Tuhan, supaya kita siap untuk dibentuk gitu ya. Jadi kita akan belajar lebih lanjut lagi, nanti akan dibahas oleh Bu Devi. Itu nanti pembukaan untuk teman-teman yang belum mengikuti persiapan senjata Allah. Tapi sebelum itu mari kita akan pujikan satu lagu Sungguh Indah. Menjauhi rohmu yang suci.
baik, untuk kita bisa bersekutu pada Tuhan bersama-sama, untuk kita bisa membangkitkan roh kita kembali, untuk kita boleh memuji Tuhan. Mari gunakan waktu ini untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur di masa remaja kami boleh mengenal Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah memanggil kami untuk menjadi milik-Mu, menjadi kepunyaan-Mu. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah, kami bertemu satu dengan yang lain. Meskipun dengan protokol yang ketat untuk kami boleh menjaga diri dari segala bahaya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau senang saat melihat anak-anak-Mu untuk hadir di tempat ini dengan penuh kerinduan. Mereka boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau beracara pagi hari ini Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap kami, membongkar setiap apa yang mungkin Tuhan perlu perbaiki di dalam hidup kami, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami mempunyai hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak lebih dari yang lain, Engkau sembunyikan di belakang kayu salib, dan biarlah hanya Engkau saja yang berbicara dan berotoritas pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Nah, saya senang sekali kita boleh bertemu di tempat ini setelah sekian lama kita nggak ketemu ya. Kita cuma ketemu lewat WA, lewat di YouTube ya. Tapi atau juga mungkin ada yang pernah telepon. Ini yang cewek-cewek belum kelihatan datang. Oh, ke sana. Ke sana. Jadi Sekarang cowok-cowok. cewek. Ya, oke.
katakan bahwa beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Nanti kita adakan sedikit permainan. Saya ketika katakan misalnya, nanti saya tunjuk seseorang untuk melanjutkan kata-kata. Apa saja senjata yang sudah pernah kalian pelajari selama ini? Ya, ikat pinggang, kebenaran. Ya, ikat pinggang kebenaran. Baju sirah, keadilan. Ketopong, keselamatan. Jadi saya akan ulangi lagi ya, saya bacakan dulu. Kita sudah belajar, ya mungkin lupa. Saya ingatkan lagi, kita sudah pernah belajar ikat pinggang kebenaran, lalu baju sirah keadilan, kasut atau sepatu kerelaan memberitakan Injil, lalu perisai iman, lalu ketopong keselamatan, lalu yang terakhir ini adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, diingat-ingat ya 6 ini ya. Saya ulangi lagi. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah kasut kerelaan memberitakan Injil, dan perisai iman, ketopong pedang roh, yaitu firman Allah. Kenapa kok ini jadi ini senjatanya orang zaman kapan ya? Kalau sekarang ini senjatanya apa? Kalau kalian main ini perang-perangan gitu, Counter Strike atau apa itu, senjatanya apa? Kalau sekarang senjatanya virus. Kalau sekarang ini adalah firman Tuhan, ini adalah kiasan yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika zaman itu. Ini adalah perlengkapan tentaranya Romawi. Jadi baik ketopong, baju zirah, dan ini yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah dari perlengkapan tentara Romawi. Nah, kemarin itu perlengkapan senjata itu menggambarkan tentang senjata-senjata yang bersifat mempertahankan diri atau defensif ya gitu ya. Kalian kan sudah juga sering ya main perang-perangan itu ya di game online itu. Strategi untuk menang itu apakah cukup untuk bertahan? Enggak menang kamu kalau enggak hanya bertahan saja melawan serangan dari lawanmu. Kalian juga perlu maju untuk menyerang, yaitu ofensif. Kalau strategi perang, kalau mau memenangkan peperangan, maka kita harus maju untuk menyerang. Ini yang perang-perangan ini cowok ini senang ini. Ya, ini ada teman kita yang baru. Ini Lika. Oh, Lika. Saya sampai tidak mengenali Lika. Ini satunya siapa? Dika. Oh, Dika. Ya ampun, Dika. Ya, kalau berperang, kenapa kita belajar tentang perlengkapan senjata? Karena hidup kekristenan itu digambarkan seperti sebuah peperangan roh. Kita punya musuh-musuh yang harus dikalahkan. Nah, kita sudah belajar ya sekarang tentang pedang roh. Tadi saya ngomong kalau senjata ini sifatnya bukan cuma dia akan bertahan, memang bisa menangkis serangan lawan. Kalau misalnya ini ya bisa menangkis, tapi senjata ini juga berguna untuk menyerang lawan, mematikan, supaya menghentikan perlawanan dari lawan, dari musuh kita. Nah, kita mau lihat di dalam firman Tuhan, buka Efesus 6 ayat yang ke-17. Buka Alkitab atau Alkitabnya atau HP suci.
di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Tolong Haris dibacakan. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah kedokteran keselamatan dan keselamatan. Ya, pedang roh yaitu firman Allah. Di seluruh Alkitab, pedang roh itu hanya disebutkan di Efesus 6 ayat 17 ini, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah pedang yang kita bisa, pedang roh yang kita gunakan untuk memenangkan pertempuran atau peperangan rohani kita. Firman Allah itu bukan, kalau kita selama ini belajar firman Allah mungkin hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi kalian harus tahu bahwa ada kegunaan. Kalau kalian biasanya pilih senjata di permainan kalian itu harus tahu kan kegunaannya supaya nggak salah strategi gitu ya. Nah, ayo kita pelajari bagaimana pedang roh ini. Apakah yang pedang roh ini miliki? Buka di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12. Tolong Pandu bacakan 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau di terjemahan supaya saya tahu firman Tuhan ini maksudnya apa ya, saya lihat dari terjemahan yang lain. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Jadi kalau di terjemahannya yang lain itu versi mudah dibaca, itu firman Allah hidup dan bekerja lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk sampai ke dalam dan memisahkan jiwa dan dari roh, sendi-sendi dari sumsum. Firman itu menghakimi pikiran dan perasaan dalam hati kita. Jadi firman Tuhan, ketika kalian dengar firman Tuhan, kalian baca firman Tuhan, kalian merenungkan firman Tuhan, firman itu berkuasa untuk menghakimi perasaan dan hati kalian, menguji motivasi kita di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Jadi kalau dikatakan firman Allah itu hidup, itu seperti benih, ya, dia bisa tumbuh, bisa berkembang, bahkan bisa menjadi berbuah. Itu artinya hidup. Firman itu kalau hidup, dia juga bergerak aktif. Dia menyelidiki hati kita. Dia juga aktif dapat membuat orang bertobat, memerdekakan, karena kebenaran itu memerdekakan. Firman Tuhan juga dikatakan, kalau bahasa Inggrisnya itu kuat, itu powerful, berkuasa. Jadi mungkin kita hanya lihat itu seperti hanya barisan huruf-huruf yang mati di atas tulisan, di atas kertas. Tetapi bukan itu. Firman itu ketika kita dengarkan, ketika kita baca,
dia masuk ke dalam hati, lalu dia bekerja di dalam pikiran, di dalam hati, lalu dia akan menghakimi, dia memisahkan, memurnikan. Jadi memurnikan setiap niat hati kita di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Itulah kekuatan dari firman Allah. Pedang roh itulah yang akan kita pakai. Caranya bagaimana ya? Kita mau lihat. Yesus setelah dia dibaptis, dia dibawa oleh roh kemana? Di padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Di sana setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa, Yesus merasa lapar. Dan ketika itu datanglah musuh kita bersama-sama, yang juga dia tahu bahwa Yesus sedang mengalami lapar. Dan dia berkata, jikalau engkau anak Allah, ubahlah roti ini menjadi ubahlah batu ini menjadi roti. Apa yang Yesus katakan kepada iblis? Yesus berkata, ada tertulis. Yesus selalu menjawab iblis dengan kata-kata selalu ada tertulis. Itu artinya karena memang Yesus mengulangi apa yang sudah pernah tertulis, yang pernah dia baca, yang pernah dia renungkan, yang pernah dia pelajari, yang tinggal di dalam hatinya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dia dalam keadaan lapar, tapi dari firman Allah. Kemudian kedua, iblis membawa dia kemana? Iblis membawa dia ke hubungan gaib Allah. Dia mengatakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas hubungan gaib Allah ini. Kali ini iblis juga pakai firman Allah. Jadi hati-hati. Iblis itu juga tahu, bahkan mungkin lebih pintar dari kita. Dia pun bisa gunakan firman Allah, tapi dengan cara yang salah. Karena iblis itu bapak penipu, pendusta, yang menyelewengkan setiap pengertian pikiran manusia, sehingga salah di dalam mengerti firman Tuhan. Dia berkata jikalau, jika, itu membuat orang bisa ragu-ragu. Yesus ditantang, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tapi apa jawab Yesus? Ada yang tahu? Apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Kita lihat percobaan. Ketika Yesus, dia selalu menjawab dengan ada tertulis. Ya. Yang ketiga juga iblis mencobai dia juga. Untuk lihatlah ini, semua ini milikmu. Ya. Semua ini milikku, aku akan berikan padamu. Tapi sembah aku. Tapi Yesus juga menjawab, ada tertulis bahwa hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Dan pergi iblis pergi. Jadi mengerti firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan untuk berperang dan menang, itu Tuhan Yesus sudah teladankan. Dia menang, dan dikatakan iblis menunggu waktu yang tepat. Dan iblis itu, dia itu selalu mengaum-ngaum untuk berkeliling mencari mangsa. Makanya kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai umat Tuhan harus waspada. Jangan lengah, karena peperangan kita ini peperangan yang tidak kelihatan. Lebih mudah melawan musuh yang kelihatan, bukan? Musuh yang kelihatan itu kamu tonjok ini bisa
Apa kamu bisa memperkirakan dia gimana, dia strateginya apa, kekuatannya kira-kira gimana? Tapi kita bersyukur karena firman Tuhan sudah memberikan kita gambaran bahwa hidupmu, kalau kamu mau hidup menjadi orang percaya yang berkemenangan, itu kamu harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekarang tadi firman Tuhan di dalam Efesus 6, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Maukah kalian menerima pedang roh? Terima. Yang pertama harus menerima. Terima. Jadi ketika ada firman Tuhan disampaikan, entah itu kamu membaca, entah kamu mendengar, siapapun yang menyampaikan firman Allah, berbicara, bahkan kalau itu adalah rema. Jadi kalau yang kamu baca ini itu logos, jadi pengetahuan. Tapi ketika firman itu berbicara di dalam hatimu, ketika kamu menghadapi situasi, ada teman yang menjengkelkan, sudah melakukan sesuatu yang merugikan kamu, tapi firman Tuhan ngomong di dalam hatimu, ampunilah saudaramu. Berapa kali mengampuni? 70 kali 7. Nah kok enak setelah balik dia menyakiti hati saya. Tapi ketika itu berbicara, firman itu berbicara, itu namanya rema. Pernah nggak mengalami itu? Firman Tuhan ngomong di dalam hati. Yang sudah pernah kamu baca itu ngomong di dalam hatimu. Pernah nggak, Aris? Ada di situasi. Bagaimana ya memenangkan peperangan ini? Peperangan kita itu apa aja sih? Kalau anak-anak seusia kalian itu, saya pengen tahu apa peperangan kalian. Perang terhadap iblis biasanya menggoda kamu untuk ngapain? Nggak ngerjain tugas. Kalau Pandu? Malas. Ferdi? Malas. Ferdi? Main HP. Dika? Apa? Ngerjain tugas. Enggak ngerjain tugas. Rati? Ike. Oh, Lika. Lika? Main HP terus. Lisa? Enggak ngerjain tugas. Paul? Malas. Itu perjuangan kalian masing-masing. Kak Niko? Saya yakin kita semua punya ya. Malas baca firman Tuhan, malas mengerjakan tugas, malas membersihkan diri ya di rumah itu karena tidak kemana-mana ya sudah, nggak mandi ya sudah, nggak bersih-bersih ya sudah, nggak baca firman dan hidupnya sudah teronggok di kamar gitu ya. Kadang itu yang menjadi peperangan kita, anak-anak muda ini. Lebih milih untuk menuruti keinginannya sendiri daripada untuk menata hidupnya. Iblis ngomong, wes gak apa-apa, gak sekolah, gak sekolah online, gak usah santai, hidup sampai hari ini. Masih ada hari besok, sekarang nikmatilah hari ini, gitu ya. Iblis kan segitu ya, senangnya membelokkan kita supaya lebih menuruti diri kita. Tapi saat ini kita mau waspada. Firman Allah adalah pedang roh, dan itulah yang akan menjadi senjata kita mengalahkan kejahatan. Nah, oleh sebab itu pada hari ini bila kau mendengar firman Allah, jangan mengeraskan hati, tapi bertobat. Ya, firman Tuhan katakan terima. Lalu kalau orang awam pegang pedang itu bahaya kok enggak? Kira-kira maju perang, enggak pernah latihan, bahaya kan? Itu sebabnya dia harus apa? Latihan supaya dia lihai dan bisa menggunakan pedangnya dengan baik.
Itu sebabnya dia harus berlatih. Apa yang harus kita latih? Ketika kita sudah terima firman itu, terima pedang roh itu, latihlah dirimu. Latihlah dirimu untuk beribadah. Firman Tuhan ngomong, latihan jasmani itu terbatas gunanya. Yang kepengen membentuk tubuhnya, pengen sehat, itu mereka mati-matian loh. Melatih jasmani, fitness, sudah bayar mahal, dietnya juga mahal, masih sakit lagi semua badannya. Tapi mereka bayar harga untuk dapat badan yang bagus. Lah, demikian juga para atlet itu, mereka meluangkan waktu berjam-jam dalam satu hari supaya mereka terampil profesional di dalam bidangnya. Lah, kalau kita pedang itu, kalau kita pegang tapi tidak pernah kita latih, maka kita juga tidak akan terampil digunakannya. Latihlah dirimu beribadah. Caranya, bangun pagi, baca firman Tuhan, mengusahakan diri untuk mencari Tuhan di dalam setiap hari hidupmu. Renungkan firman Tuhan. Nggak enak memang itu, tapi namanya latihan itu mungkin kalian jago bangun sekarang. Tapi ayo sama-sama kita latih supaya kita bisa gunakan pedang itu. Lalu gunakan. Ketika itu Roh Kudus menolong kita. Ketika kita menghadapi persimpangan, setiap hari kita mengambil keputusan kan ya. Keputusan untuk bangun pagi ini, untuk berolahraga, untuk baca firman, keputusan untuk mandi, keputusan untuk melakukan sesuatu yang belajar, mengerjakan tugas, mengejar cita-cita, melakukan yang terbaik. Tapi kita akan kalah kalau kita tidak pernah menggunakan pedang roh. Firman Tuhan, terima, latihlah, dan gunakan itu. Jadi, setiap saat di dalam hidupmu, engkau akan mengalami kemenangan dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Ini menjadi perjuangan saya juga. Ya, belajar firman itu di awal-awal dulu itu bagi saya mungkin hal yang nggak menarik. Tapi semakin kamu mau belajar firman Tuhan dan praktekkan, gunakan itu untuk memenangkan pertempuran, maka Tuhan akan menolong kamu untuk bertumbuh. Jadi firman Allah yang hidup dan berkuasa itu akan kamu alami. Kamu menang. Puji Tuhan, mari kita akan menjadi tentara Allah yang hidup berkemenangan. Gunakan pedang roh, terima, latihlah, dan gunakan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau terima pedang roh itu, yaitu firman Allah, menjadi kekuatan buat kami melawan kekuatan iblis. Karena kami tahu iblis selalu mencari celah kami, tetapi kami mau belajar terus. Kami rindu, kami melatih diri kami beribadah, untuk kami boleh mencari Engkau setiap hari, belajar firman Tuhan setiap hari. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh merindukan firman Tuhan ini. Engkau firman-Mu sanggup untuk bekerja, untuk menyelidiki hati kami, memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan tolong setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu sendiri, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, dan kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.